Mengenai bantuan sosial, perlu saya ingatkan harus teruskan berupa BLT, semuanya harus dipastikan tepat sasaran. BLT El Nino rencananya diperpanjang di tahun 2024, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Kata Zulkifli Hasan dilansir dari Kemendak RI, yang paling penting tadi diputuskan bahwa bansos BLT El Nino terus lanjut karena masyarakat yang di bawah sangat membutuhkan bantuan. Namun sangat disayangkan tidak semua keluarga penerima BLT El Nino di tahun 2023 lalu akan otomatis menerima juga di tahun 2024. Nah, siapa sajakah yang tercoret sebagai penerima BLT El Nino di tahun 2024? Simak info lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Kita akan lanjutkan informasinya. Saya Amran, segera akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman semua tetap optimis menjalani aktivitas dan rutinitas sehari-hari. BLT El Nino masih banyak yang mengharapkan pencairannya. Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan BLT El Nino di tahun 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam penjelasannya di situs resmi milik Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa keberadaan bansos sangat penting dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan. Saat ini salah satu yang mengalami kenaikan harga adalah beras. Kenaikan ini tidak lepas dari perubahan iklim akibat El Nino sehingga panen raya bergeser. Yang sebelumnya bulan Februari-Maret, sekarang mungkin panen bulan Juni-Juli. Oleh karena itu ada subsidi, ada bantuan langsung tunai BLT akibat kemarau, bantuan 400.000 akan dilanjut sampai Juni 2024. Dan penjelasan dari Presiden Jokowi dilansir dari web Sekretaris Presiden setkap.go.id, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa bantuan langsung tunai BLT El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam dialognya bersama sejumlah penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP di Gudang Bulog, Klahang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu 3 Januari 2024. Menurut penjelasan Presiden Jokowi, karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin. Enggak juga, ujarnya saat memastikan penyaluran bantuan di hadapan para penerima manfaat. Nah, dari keterangan Presiden yang mengatakan bahwa BLT El Nino bersifat khusus dan tidak semua tapi tidak juga dipilihin, ini merupakan isyarat bahwa penerima BLT El Nino adalah KPM yang memenuhi syarat penerima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyaluran BLT El Nino. Jika selama ini para penerima BLT El Nino adalah KPM BPNT dan KPM PKH plus penerima BPNT, nah, apakah akan otomatis menerima BLT El Nino di tahun 2024? Jawabannya bisa jadi iya, tapi tentunya ketentuan berlaku di setiap penerimaan dan jenis bantuan sosial dari pemerintah. Nah, teman-teman, siapa sajakah di antara KPM PKH dan BPNT yang tidak menerima lagi BLT El Nino di pencairan nantinya? Simak info lengkapnya dan pastikan teman-teman menontonnya hingga tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan gagal persepsi. Baik teman-teman, kita lanjutkan informasinya. Presiden Jokowi pun menekankan bahwa BLT El Nino diberikan oleh pemerintah guna untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang. BLT El Nino itu memang untuk menutup adanya kenaikan harga di lapangan karena kemarin musim panasnya panjang, imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memastikan jika bantuan pangan CBP sejumlah 10 kg beras untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Presiden pun menyebut bahwa bantuan serupa pun akan disalurkan hingga bulan Maret 2024. Berarti ini bulan Januari sudah dapat semua?
Sudah terima semuanya? Januari nanti dapat, Februari dapat lagi, Maret dapat lagi, ucap Presiden. Lebih lanjut, Presiden pun menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. Kalau nanti APBN-nya saya hitung dulu memungkinkan nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi tandasnya. Bantuan demi bantuan untuk dampak El Nino juga diberitakan melalui laman resmi Kementerian Perdagangan, kemendak.go.id. Program pemerintah berupa bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat akan dilanjutkan hingga Juni 2024. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Yang paling penting tadi diputuskan bahwa bansos BLT El Nino ini terus lanjut karena masyarakat yang di bawah sangat membutuhkan bantuan, kata Zulkifli Hasan. Nah, siapa sajakah yang nantinya tidak lagi menerima BLT El Nino di tahun 2024? Nah, teman-teman, jika saja pada BLT El Nino yang cair di kartu KKS dan penerima BLT El Nino yang pencairannya juga di kantor pos, maka teman-teman adalah target penerima BLT di tahun 2024 dengan ketentuan syarat berlaku sebagai penerima bansos aktif dan bukan termasuk yang ditidaklayakkan dalam verifikasi kelayakan bansos dari pemerintah daerah dan Kementerian Sosial. KPM yang positif tidak menerima bantuan BLT El Nino 2024 jika status KPM di 6NG tertera KPM tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, non-DTKS keluarga PPU gaji di atas UMP. Nah, untuk KPM seperti ini pada anggota keluarganya yang ada di dalam KK terdeteksi sudah ada yang PPU atau pekerja penerima upah dan memiliki gaji di atas UMP atau upah minimum provinsi. Nah, kalau UMP ini ditetapkan oleh gubernur ya teman-teman. Jadi bisa saja setiap provinsi itu memiliki UMP yang berbeda-beda. Yang kedua, non-DTKS keluarga tidak layak pemerintah daerah. Untuk keluarga yang masuk dalam kelompok ini adalah KPM yang sudah sejahtera dan dianggap mapan oleh pemerintah daerah. Biasanya menurut hasil musyawarah desa bahwa KPM tersebut karena sudah memiliki penghasilan yang baik atau sudah sejahtera kehidupannya, maka dianggap tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Selanjutnya yang ketiga, non-DTKS keluarga ASN Polri TNI. Golongan masyarakat yang ada dalam kartu keluarganya ada yang sudah menjadi aparatur sipil negara ASN. Beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Padahal golongan ASN tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial. Nah, ternyata beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima sebagai ASN. Jadi ASN itu bisa sebagai PNS ataupun P3K. Jadi jika dalam keluarganya yang ada dalam kartu keluarga ternyata sudah ada yang ASN, maka pastinya setelah update data pada DTKS, maka secara otomatis akan keluar dari penerima bantuan sosial. Yang keempat teman-teman, non-DTKS orang yang sama beda NIK dalam satu KK. Nah, untuk KPM ini terdeteksi bisa saja berbeda nama dan NIK tapi orangnya tetap sama dalam satu KK. Hal ini bisa terjadi di mana nama panggilan seseorang ikut terdata dalam kartu keluarga yang sama dan juga nama lengkap dan ada dalam kartu keluarga yang sama. Selanjutnya teman-teman yang kelima, non-DTKS keluarga dengan pekerjaan tidak layak menerima bantuan sosial. Untuk golongan ini adalah KPM yang terdeteksi memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum atau AHU. Memiliki usaha dan usaha tersebut sudah terdaftar database AHU untuk tentunya tidak diperkenankan menjadi penerima bantuan sosial. Selanjutnya non-DTKS meninggal. Jadi KPM yang meninggal dunia maka juga keluar dari data DTKS dan otomatis tidak menerima bantuan sosial. Mungkin seperti itu ya teman-teman penjelasan bagi KPM yang tidak menerima lagi nantinya BLT El Nino. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari channel
ini. Sampai jumpa, saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.